Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Wawasan Teknologi ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang mana kami menginisiasi suatu produk yang diberi nama Swaspada atau Surabaya Waspada, di mana inovasi ini memiliki tujuan untuk meminimalisir dampak tindak kriminalitas di Kota Surabaya. Next. Untuk latar belakang nama produknya sendiri, ini diambil dari kata swa dan juga waspada, di mana kata swa ini memiliki arti sendiri ataupun saat sedang sendiri gitu. Kata swa ini dipilih karena korban kejahatan jalanan mayoritas ini berada di situasi di mana mereka sedang sendiri. Sehingga pesan lain dari swaspada ini kepada pengguna adalah untuk selalu berwaspada dimanapun, terutama saat sedang sendirian. Baik, selanjutnya ada problem. Yang pertama ada maraknya kriminalitas, yang dimana merupakan bukti penurunan kualitas kehidupan di kota. Lalu juga ada kurangnya informasi mengenai lokasi kriminalitas. Jadi belum ada platform yang dapat memantau lokasi yang sering terjadi tindak kriminal. Lalu juga belum ada langkah pencegahan. Jadi belum ada langkah yang konkret dari pemerintah maupun aparatur kepolisian dalam melakukan pencegahan terhadap fenomena ini. Baik, jadi setelah mengetahui permasalahan tersebut, kami menawarkan beberapa solusi antara lain metode content analysis. Jadi dengan menggunakan analisis ini dapat diketahui klasifikasi-klasifikasi tertentu yang didasarkan beberapa kriteria. Nah, dari kriteria hasil klasifikasi tersebut, kemudian kita dapat mengetahui prediksi-prediksi tindak kejahatan. Hasilnya adalah mengenai kondisi lingkungan. Jadi dengan mengawasi dan memantau keadaan di sekitar lingkungan, kita dapat mengetahui apakah lingkungan tersebut termasuk daerah yang rawan tindak kejahatan atau tidak. Selain itu, pengumpulan data dan informasi terkait peristiwa kejahatan, baik berupa berita, penelitian, jurnal, ataupun informasi lain terkait tindak kriminal, terutama di Surabaya, itu dihimpun, sehingga kita dapat mengetahui informasi terperinci mengenai lokasi yang rawan terjadi tindak kriminal. Nah, berdasarkan solusi tersebut, ada layanan yang kami tawarkan antara lain yaitu Crime News yang menyajikan berita tentang tindak kejahatan yang terjadi di Surabaya. Maksudnya adalah information map yang berupa visualisasi peta lokasi rawan tindak kriminal di Surabaya. Lalu ada emergency call, ini fitur untuk menghubungi kantor polisi terdekat, bahkan ambulans apabila kondisi telah parah dan makan korban. Selanjutnya adalah Safest Road, yakni rekomendasi rute-rute teraman apabila terjadi tindak kejahatan di sekitar pengguna. Nah, kelompok kami membahas market size-nya berdasarkan TAM, SAM, dan SOM ya. TAM yakni Total Addressable Market, yang kami menuju kepada penduduk Indonesia dengan total 175 juta jiwa. Dengan SAM atau Service Available Market yang kami tujukan untuk penduduk Surabaya dengan total 1,5 juta jiwa. Dan SOM atau Service Obtainable Market yang ditujukan untuk 40% penduduk kota Surabaya yakni 700 ribu juta jiwa. Next. Nah, traction-nya kami membahas untuk user dan engage. Kami menargetkan 10% dari penduduk kota Surabaya atau kurang lebih 310 ribu pengguna dalam waktu 1 tahun setelah peluncuran aplikasi Swaspada ini. Dengan engage yaitu 25% engagement rate per bulannya yang dihitung berdasarkan perbandingan engage user dan total user. Next. Baik, selanjutnya masuk ke simple business model. Ada customer segment, yaitu target pelanggan atau pasar yang disasarkan oleh pemilik bisnis ini yaitu remaja hingga orang dewasa, serta lansia yang sedang berada di kota Surabaya. Lalu channels ada di App Store maupun Play Store. Untuk customer relationship, yaitu memberi peringatan terhadap lokasi rawan kriminalitas, memberi pelayanan terbaik, tercepat, dan dapat diandalkan. Untuk revenue streams, ada partnership, iklan produk, dan donasi. Untuk value proposition, yaitu aplikasi ini dapat diandalkan untuk keselamatan seorang dalam menempuh perjalanan. Untuk key activity, yaitu membantu mengantisipasi terjadinya tindak kriminalitas. Baik, selanjutnya adalah go-to-market strategies. Ya, jadi go-to-market strategies secara umum ada 4. Nah, ini kami coba implementasikan go-to-market strategies pada Swaspada. Jadi persona konsumen itu sebetulnya sangat banyak, tapi di sini kita cuma bagi menjadi 3, yaitu pertama adalah inisiator, orang yang memulai, yaitu kolega dan teman dekat, influencer, pihak kepolisian dan keamanan masyarakat yang membantu menginfluence Swaspada ini ke masyarakat luas, dan yang terakhir adalah pengguna, yaitu masyarakat luas, terutama yang sering berpergian ke tempat-tempat tertentu. Lalu ada value matrix-nya, kita sudah mengidentifikasi beberapa masalah dan juga menemukan solusinya. Lalu customer journey, estimasi kita, calon customer mengetahui Swaspada melalui iklan, lalu menyadari keuntungan dalam penggunaan aplikasi Swaspada, lalunya adanya interaksi dengan pihak kepolisian yang menyebabkan keputusan customer dalam menggunakan Swaspada. Teknik pemasaran dan penjualan dalam Swaspada sangat berfokus terhadap integrasi dengan pihak yang merasa diuntungkan. Ya, lalu untuk kompetitornya sendiri, khususnya di kota Surabaya ya, aplikasi serupa ada satu di Surabaya yaitu Jogo Surabaya. Aplikasi ini diinisiasi oleh Polres Kota Surabaya, yang mana fungsi utama layanan aplikasi ini adalah pengaduan dan juga fungsi pelayanan publik seperti pembuatan SKCK secara online dan yang lain. Namun dari review ini cenderung mendapatkan ulasan yang tidak begitu baik seperti
pembuatan SKCK yang lama ataupun server yang sering down dan lain-lain. Berbeda dengan aplikasi Joko Surabaya, kalau Joko Surabaya kan pengaduan, berarti sudah adanya kejadian kemudian baru diadukan. Sedangkan kalau swaspada ini dapat memiliki sifat preventif karena terdapat fitur interaktif map dan juga service road yang mana membantu masyarakat Surabaya menghindari jalan-jalanan yang sekiranya rawan terjadi tindak kriminal dan lain-lain. Baik, ini merupakan seperti dari kelompok kami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang funding plan terkait aplikasi swaspada ini. Jadi karena kami menyadari bahwa kami memiliki latar belakang rumpun studi yang sama, yaitu di perencanaan wilayah dan kota. Jadi analisis spasial yang tadi dijelaskan oleh Aldi, kami mengestimasi bahwa kita tidak membutuhkan tenaga ahli di sana karena kami bisa mengerjakannya. Nah, kami mengestimasi, jadi pengeluaran biaya itu akan keluar ke pembuatan website, biaya perawatan, biaya administrasi, dan biaya lain-lain yang tak terduga. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan pada presentasi kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.